Penyaluran kredit di Bali April 2024 mengalami peningkatan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Namun demikian, rasio non-performance loan atau NPL atau kredit bermasalah mengalami peningkatan. Menurut Kepala OJK Provinsi Bali, Kristianti Pujirahayu, hal ini dipengaruhi berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit dampak COVID-19. Ia mengatakan dari sisi kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga yang tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross sebesar 3,25%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi Maret 2024 yang sebesar 3,12%. Sementara itu NPL net berada di posisi 2,10%, juga lebih tinggi dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,77%. Meningkatnya rasio NPL pada posisi April 2024 dipengaruhi oleh berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit terdampak COVID-19. Namun demikian, peningkatan rasio NPL tersebut berada dalam batas yang terkendali. Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio loan at risk (LAR) menjadi 16,01% dari sebelumnya 29,39% pada April 2023, Maret 2024 yaitu 17,73%. Ia akan terus mendukung perbaikan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko. Penyaluran kredit mencapai Rp106,34 triliun atau tumbuh 6,65% YoY, lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,27% YoY. Berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit didorong nilai kredit investasi. Kristianti mengatakan penyaluran kredit bank umum di Bali sebesar Rp93,69 triliun atau tumbuh 7,42% YoY, lebih tinggi dibandingkan posisi April 2023 yang sebesar 3,25% YoY. Sementara itu, penyaluran kredit BPR posisi April 2024 mencapai Rp12,65 triliun atau tumbuh 1,33% YoY, lebih rendah dibandingkan posisi April 2023 yang sebesar 3,40% YoY. Hal ini disebabkan karena pada 4 April 2024 OJK telah mencabut izin usaha dari PT BPR Bali Arta Anugrah sehingga menyebabkan penurunan baki debit penyaluran kredit BPR di Bali. Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit YoY masih didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertumbuh sebesar Rp4,90 triliun atau tumbuh 18,64% YoY. April 2023 tumbuh 4,49% YoY. Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi Bali. Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha konsumtif sebesar 34,18% dari sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 29,94%. Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor perdagangan besar dan eceran yang bertumbuh sebesar Rp1,52 triliun tumbuh 5,02% YoY serta sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,50 triliun tumbuh 4,32% YoY. Berdasarkan kategori debitur sebesar 53,15% kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 8,47% YoY. April 2023 tumbuh 4,94% YoY. Cita Maya Bali Post melaporkan.